Pada sekitaran tahun 2019, beredar sebuah kisah menakutkan di salah satu rumah yang berada di daerah Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Rumah ini adalah rumah bekas peninggalan Belanda. Bentuk bangunannya pun masih utuh dari dulu sampai dengan sekarang. Tetapi siapa sangka, rumah yang memiliki bentuk bangunan yang sangat indah dan bisa membuat hati siapapun tersentuh oleh suasana tempo dulunya ternyata menyimpan cerita yang sangat kelam. Seakan-akan siapapun yang melihatnya ditarik oleh suatu energi yang entah dari mana dan mengisyaratkan untuk masuk. Rumah megah, bangunan yang kokoh dari dahulu sampai sekarang mencoba menarik raga setiap orang yang melihatnya untuk mengenali lebih jauh kisah yang telah terjadi di sana. Dan hal itu telah terjadi terhadap keluarga Roni yang mengalami kejadian aneh di rumah tersebut. Rumah Belanda yang berada di pinggir jalan itu membuat Roni dan istrinya ingin menjajal untuk tinggal di dalamnya. Semua itu dimulai dikala Roni sedang disibukkan mencari rumah kontrakan di daerah Kepanjen. Dia pun sibuk melihat info dari layar handphonenya untuk melihat-lihat penawaran kontrakan rumah-rumah di daerah Kepanjen, Malang. Dia mau mencari yang sedikit murah per tahunnya. Ya, hitung-hitung bisa dipakai untuk usaha juga. Dia memang mengutamakan kontrakan rumah yang posisinya berdekatan dengan pasar saat itu, karena dia sendiri merupakan seorang pedagang baju-baju dan juga celana-celana santai. Hingga beberapa hari, Roni pun belum juga menemukan tawaran kontrakan yang cocok. Istrinya, Lia, mencoba untuk menenangkan sang suami yang saat itu sedang merasa cemas. Hal di pikir Roni, yaitu ia takut uang untuk membayar sewa kontrakan akan habis bila tidak segera dipakai untuk menyewa rumah. Maklum, dirinya adalah seorang pedagang. Pikirannya pun bisa kalang kabut semisal nantinya uang yang seharusnya dipakai untuk membayar sewa kontrakan malah justru dipakai untuk kulakan atau dipakai untuk biaya lain-lainnya. Namanya juga pedagang. Semisal ada masalah kecil tentang finansial, bahkan uang yang tadinya susah disisihkan, maka akan terpakai juga dalam kondisi terdesak. Hingga akhirnya ada sebuah penawaran kontrakan rumah yang dirasa Roni pas dan juga tempatnya sangat strategis untuk ia berjualan. Posisinya juga tidak jauh dari pasar. Pikirnya dirinya nanti bisa berjualan di pasar dan istrinya bisa berjualan di rumah. Roni pun lalu memanggil istrinya. Dek, coba lihat. Ada rumah di pinggir jalan besar yang disewakan. Kayaknya pas dah menurutku. Soalnya rumah di pinggir jalan kan juga enak. Ya, kamu kan bisa berjualan juga di rumah, ucapnya kepada Lia. Lia pun saat itu hanya mengangguk saja dan memasrahkan apapun kepada sang suami. Karena Lia percaya kepada pilihan Roni untuk urusan apapun. Dirinya tahu suaminya itu adalah orang yang jujur dan juga selalu tepat dalam segala pilihan. Roni yang sudah mantap dengan pilihan rumah itu pun akhirnya mencoba menghubungi pemilik rumah itu lalu bernegosiasi soal harga sewa selama 1 tahun. Setelah berembuk dengan baik dengan si pemilik kontrakan dan juga melihat kondisi rumah, tidak ada perasaan yang aneh dan mengganjal pikirannya tentang rumah itu. Pemilik kontrakannya juga ramah dan rumahnya juga lumayan luas dan besar. Bangunan itu dikatakan sudah ada saat zaman Belanda. Akhirnya Roni dan Lia pun sepakat untuk menyewa rumah itu selama 1 tahun. Kemudian keesokan harinya Roni dan Lia pun mulai tinggal di rumah tersebut. Lia yang baru pertama melihat rumah itu sedikit bertanya-tanya dalam hati soal kamar yang jumlahnya lumayan banyak di dalam rumah itu. Enak juga ya, di depan bisa dipakai jualan baju. Ruangannya juga banyak loh. Gak bingung jadinya nanti kita untuk meletakkan dagangan. Dan bisalah nantinya aku tata pelan-pelan, ujar Lia antusias. Iya dek, alhamdulillah. Dapat rumah besar, sewanya juga gak mahal. Bisa dipakai juga untuk jualan di rumah. Bahagia banget aku dek.
Lia pun kemudian tersenyum dan mengambil baju-baju yang berada di depan untuk segera memindahkannya di ruang belakang. Dan saat akan menata baju di kamar belakang, Lia tiba-tiba saja mendengar suara tangisan anak bayi. Ya, suara tangisan bayi itu terdengar sangat lirih dan juga terdengar dekat sekali. Namun, Lia berpikir jika itu mungkin saja bayi tetangga yang sedang menangis. Dia pun lalu tak menghiraukan kejadian itu dan meneruskan kegiatannya untuk menata setiap ruangan dengan perabotannya. 2 bulan mereka tinggal di sana, dagangan mereka pun lancar dan omset yang mereka dapat saat itu lumayan banyak daripada sebelumnya. Roni yang giat rutin bangun pagi dan berangkat setelah sholat subuh pun berniat untuk mendapatkan hasil penjualan lebih agar dirinya bisa membeli sebuah rumah dan pada akhirnya tidak mengontrak lagi. Dan selama itu pula Lia tinggal dan juga membantu bisnisnya dengan berjualan di rumah. Memang saat itu tidak memungkinkan untuk Lia bekerja karena mereka berdua memiliki anak yang masih berumur 1 tahun. Lia pun bersikeras untuk merawat anaknya bersama suami karena dirinya percaya bahwa dirinya mampu mengurus anak bersama Roni ketimbang harus menitipkannya kepada orang tua. Saat itu, dikala Lia sedang mencuci baju di belakang rumah, anaknya yang bernama Saputra pun sedang tidur di kamar tengah. Dan saat Lia tengah berkonsentrasi menyikat baju, terdengarlah suara hantaman benda yang sangat keras sekali. Duh! Suara itu pun mengagetkannya yang saat itu masih berada di belakang. Kemudian tak lama terdengar suara tangisan anak yang menjadi-jadi. Seperti seolah-olah anak itu kesakitan sekali. Dan karena suara tangisan terjeda sangat lama, Lia masih belum tahu suara anak siapa itu. Dia pun masih kebingungan dengan suara hantaman yang disusul oleh suara anak yang menangis. Hingga suara anak itu pun menyadarkan lamunannya. "Mama!" Sontak Lia kemudian melempar cuciannya dan berlari cepat menuju ke arah kamar tengah. Dan saat membuka pintu, betapa terkejutnya Lia dengan apa yang sudah ia lihat di depannya. Saputra kala itu sudah duduk sambil menangis kesakitan lantaran memar hitam yang kini sudah tergores di kepalanya. Namun, Lia lantas terdiam dan membelalakan mata manakala di samping Saputra kala itu ia melihat sesosok wanita berambut panjang dengan kaki yang jelas sekali terlihat pucat. Lia memandanginya secara perlahan sampai akhirnya ia pun menjerit ketakutan lantaran sosok wanita itu memiringkan kepalanya lalu tersenyum menyeringai menatapnya. Jeritan Lia pun menjadi-jadi dibarengi oleh tangisan Saputra. Jeritan histeris Lia pun menjadi-jadi dibarengi oleh tangisan sang anak Saputra yang juga Jeritan Lia pun menjadi-jadi dibarengi oleh tangisan sang anak Saputra yang juga kesakitan lantaran luka di kepalanya. Tatapan sosok wanita itu kemudian seketika menghilang dan Lia pun secepat kilat mengambil Saputra lalu menggendongnya keluar dari dalam kamar. Setelah kejadian itu, Lia pun mencoba untuk tetap tenang dan bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa hingga ketukan pintu membuyarkan lamunannya saat itu. Ternyata itu adalah Roni yang sudah pulang dari pasar untuk berjualan. Lia yang saat itu bersikap tenang secepat mungkin membukakan pintu. Akhirnya sampai rumah juga. Saputra mana, Dek? Alhamdulillah, hari ini hasil penjualannya lumayan banyak, Dek. Pemasukan juga alhamdulillah banyak, ucap Roni kepada Lia. Lia pun kala itu hanya tersenyum dan memandangi suaminya. Roni pun langsung pergi ke belakang, lalu ia pergi mandi. Setelah selesai, Roni pun tanpa basa-basi langsung menghampiri Saputra, putranya yang kala itu sedang asik bermain mobil-mobilan di depan televisi. Lia kala itu berada di samping Saputra. Tak lama kemudian, tampak wajah Roni yang tiba-tiba saja berubah kala ia melihat kening putranya yang memar. "Loh, Tole habis jatuh, Dek. Kok keningnya hitam begini?" tanya Roni khawatir. Ya, Tole adalah sebutan anak kecil laki-laki di Jawa. Lia yang mendengarkan pertanyaan suaminya seketika menjawab, "Iya, Mas, tadi aku teledor, aku tinggal cuci baju, nggak taunya Saputra jatuh dari tempat tidur," ucap Lia lirih. Roni pun kemudian tersenyum sembari berkata ke arah Saputra, "Wah, anak ayah yang ganteng. Habis jatuh ya? Nggak apa-apa kan ya, Nak? Belajar jadi laki-laki kuat.
tahan banting, dan siap menghadapi masa depan nantinya. Ucap Roni kepada anaknya. Lia pun hanya bisa tersenyum dan mengingat kejadian tadi. Dia pun hanya bisa tersenyum berat apabila ia mengingat kejadian tadi. Ya, sebuah kejadian yang sangat tidak masuk di nalar. Sosok wanita berpakaian perawat yang melayang tadi. Lia pun mulai penasaran dengan sejarah yang berada di rumah tua ini. Beberapa bulan pun berlalu. Nampaknya kejadian demi kejadian hanya dirasakan oleh Lia. Dia pun berpikir mungkin karena terlalu sering berada di rumah, akhirnya hal-hal aneh nampak jelas kepadanya. Hingga saat itu, malam Jumat pun tiba. Roni tidak pulang melainkan standby di pasar lantaran pembelian serta pesanan pelanggan yang lumayan banyak, dan juga alhamdulillah mereka bisa menyewa sebuah kios saat itu. Jadi ya tidak perlu ngoyo atau berat-berat membawa dagangan pulang pergi lagi. Malam itu, Lia di depan rumah. Ia sedang memangku Saputra yang masih tertidur di pelukannya. Lia pun hanya bisa terduduk diam, merasakan keheningan malam dan juga rasa cemas akan hal-hal aneh yang akan terjadi di rumah itu lagi. Entah mengapa, dia merasakan enggan untuk tidur di dalam kamar tengah, lantaran sering terjadi keanehan-keanehan di kamar itu. Dia pun kini lebih memilih tidur di ruang depan meskipun harus bercampur dengan tumpukan baju dagangan. Menurutnya lebih aman dan nyaman di sana. Tangan dan pundaknya sudah mulai terasa letih karena beban Saputra yang sudah terlalu lama di pangkuannya. Akhirnya, dia pun meletakkan putranya tidur di sebuah alas berbulu di ruangan depan. Karena suaminya hari ini tidak pulang, maka mau tidak mau Lia pun harus berani sendirian berada di rumah. Tak berselang lama, hari kala itu sudah hampir malam juga. Lia pun berniat menutup pintu dan hendak beristirahat, namun ada suara benda-benda kecil yang bergerak dan itu semua berasal dari kamar tengah. Lia pun mulai beristighfar. Dia sudah mengira pasti akan ada kejadian aneh lagi. Suara benda-benda kecil itu membuat Lia sedikit gugup lantaran dia harus meninggalkan Saputra di ruang depan dan dirinya harus sesegera mungkin mengecek apa yang terjadi di kamar tengah itu, yang menjadi tempat tidur mereka dikala sang suami berada di rumah. Namun, Lia pun tidak berani untuk tidur di sana jika Roni tidak ada, lantaran ketika tidur di kamar itu, Lia kerap mendengar suara-suara bayi yang menangis secara bersamaan. Pernah, suatu ketika Lia mendengar bayi menjerit dan dia bangun untuk memastikan bayi siapa itu yang menjerit keras di tengah malam. Tapi, dia pun tidak dapat mencari sumber suara itu berada, melainkan suara jeritan bayi itu terdengar jelas berada di balik lantai bawah kamar itu. Seketika bulu kuduk Lia pun berdiri dan merasakan merinding yang luar biasa. Dan sejak saat itu Lia selalu merasa aneh dan janggal dengan kamar tengah yang menjadi kamar utama mereka. Suara benda-benda kecil yang terdengar berpindah-pindah membuat Lia kian gugup untuk mencoba melihat apa yang terjadi. Namun, karena takut jika itu adalah maling, Lia pun harus memberanikan diri untuk melihat apa yang terjadi. Pelan-pelan, ia mendengar suara di balik pintu kamar tengah itu. Ya Allah, semoga saja bukan maling atau sosok penghuni rumah ini yang usil. Semoga saja suara itu berasal dari kucing yang masuk lewat jendela dan tidak sengaja menyentuh peralatanku di meja rias. Kemudian Lia pun membuka pintu kamar itu dan mencoba menghidupkan lampu di sana, namun yang terjadi lampu tidak mau menyala. Lia pun kebingungan lantaran hanya di kamar itu lampu tidak menyala karena ukuran kamar itu sedikit luas. Kamar itu pun menjadi gelap gulita. Saat Lia menoleh untuk mengambil senter, kala itu Lia mendengar suara benda-benda itu lagi. Dan karena gelap, akhirnya dia pun memakai lampu senter yang berasal dari handphonenya. Tidak terlihat jelas apa yang ia senter, hanya di pojokan ruangan dekat lemari. Kala itu Lia mendapati seseorang yang terlihat membungkuk dan seolah-olah sedang melakukan sesuatu di depannya. Lia pun mencoba perlahan mendekat. Rasa takut sudah melumuri tubuhnya dan ternyata suara benda-benda itu berasal dari tangan orang itu yang mengambil benda yang berada di sampingnya. Lia pun menyorot benda-benda itu yang ternyata itu adalah peralatan operasi.
Dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kemunculan sosok itu dengan tingkah laku yang aneh membuat Lia merinding, dan saat ia meneruskan untuk menyorot kembali sosok itu, Lia menjerit sejadi-jadinya. Alangkah terkejutnya saat dirinya melihat sosok suster yang saat itu sudah dilihatnya ternyata nampak kembali. Dan kali ini bukan pemandangan biasa lagi yang dilihat Lia, melainkan sosok wanita itu tersenyum menyeringai kepadanya dengan tangan yang menenteng janin yang masih berlumuran darah segar. Lia yang melihat kejadian itu pun menjerit sejadi-jadinya tanpa henti. Dan tidak hanya itu, pemandangan seram yang ia lihat, sosok wanita ini kemudian memakan janin yang berlumuran darah itu secara brutal. Sangat menjijikan. Dia pun kemudian dengan kondisi yang sempoyongan tidak percaya dengan apa yang baru ia lihat. Ia pun lalu segera berlari ke ruang depan, di mana anaknya yang sedang tidur diangkat olehnya lalu digendong untuk keluar rumah. Dia pun lalu kemudian menelpon sang suami dan mau tidak mau agar Roni segera pulang. Di keesokan harinya, Roni hanya memandangi istrinya yang masih pucat setelah kejadian itu. "Kamu gak apa-apa pulang sendiri? Aku bisa loh dek nganterin. Kamu di rumah ibu aja dulu ya, seminggu atau 2 minggu, sambil coba tenangin pikiran. Mungkin saja kamu itu kelelahan karena harus membantu aku berjualan di rumah dan juga masih harus ngurus Saputra," jelas Roni. Lia pun kala itu hanya mendengus panjang. "Ya, kamu belum tahu kan apa yang sudah aku alami setiap hari di rumah ini. Ayah cari tahu sendiri dong, bagaimana cara rumah ini menyapa penghuninya yang betah seharian di rumah. Mungkin dengan cara itu ayah akan paham nantinya," jelas Lia kepada Roni. Roni pun lalu mengantar Lia naik ke mobil tetangga yang mana memang menawari untuk tumpangan lantaran tujuan mereka sama. Roni pun melambaikan tangan dan kemudian ia menoleh ke arah rumah itu. Cukup lama ia memandanginya. Tampak dari depan rumah jadul tersebut, tiba-tiba senyumannya berubah menjadi raut keheranan yang mana kala itu ia melihat bayangan wanita yang berdiri di dalam kaca jendela rumahnya dan sekejap langsung menghilang. Roni nampak heran dengan apa yang barusan terjadi, namun ia pun mencoba melewatkan kejadian itu. Dan setelah itu dia pun mengambil sapu dan mulai menyapu halaman rumah. Dia berniat untuk bersih-bersih saja selama istri dan juga anaknya sedang berlibur. Tak lama kemudian terlihat Pak Jatmiko yang sedang berjalan, lalu ia menyapa Roni. "Kok sepi, Ron? Semuanya kemana?" tanya Pak Jatmiko sambil berjalan mendekati Roni. Roni pun mengangkat tangan kanannya melambai ke arah Pak Jatmiko. "Sepi Pak, ibunya anak-anak lagi main ke rumah mertua." Jatmiko pun lalu tertawa dan duduk di kursi halaman rumah Roni. Dia memperhatikan rumah itu baik-baik. Wajahnya yang awalnya sumringah kini berganti dengan tatapan yang tajam ke arah rumah. "Ron, kamu selama tinggal di sini merasa ada yang aneh nggak? Atau mungkin pernah nggak ngalami kejadian di luar logika begitu? Aku saja yang tahu cerita rumah ini nggak bisa bayangin Ron kalau tinggal seminggu paling kuat aku," ucap Pak Jatmiko. Roni yang mendengar pernyataan dari Pak Jatmiko itu pun heran mengapa beliau bisa berkata seperti itu. Hingga di sini rasa penasaran Roni pun semakin memuncak. Memangnya ada apa-apa dengan rumah ini dulu? Sepertinya rumah juga baik-baik saja, nggak ada yang aneh, jelas Roni kepada Pak Jatmiko. Pak Jatmiko pun menatap pelan ke arah Roni. "Rumah ini dulu punya cerita kelam. Dulu rumah ini bekas sebuah klinik. Ada satu dokter bidan lah yang perawatnya ada 2. Lama mereka buka praktek di tempat ini. Nah, saat ada kejadian itu, rumah ini pun menjadi sepi dan tidak ditinggali lagi selama bertahun-tahun. Sepertinya ya kayak dibiarkan kosong," jelas Pak Jatmiko. "Memangnya kejadian apa Pak?" tanya Roni penasaran. Pak Jatmiko pun kemudian mencoba menghela nafas. "Dulu Ron, sebenarnya biasa saja. Warga juga bertegur sapa baik ya dengan bidan di sini. Dia juga sering membantu persalinan jika ada warga yang mau melahirkan. Hanya di suatu hari ada beberapa warga yang mendapati bidan dan perawatnya itu sedang mengubur sesuatu di belakang rumah ini. Dan ternyata
Yang dikubur itu adalah bayi-bayi bekas aborsi. Ya, jadi warga langsung bertindak tegas dan melarang mereka untuk membuka praktek lagi di sini. Namun, berita itu seolah-olah ditutupi lantaran ya menjaga nama baik kampung ini, Ron. Jelas Pak Jatmiko. Roni yang kaget mendengar cerita dari Pak Jatmiko kemudian mencoba menggaruk rambut di kepalanya. Ia merasa tidak percaya, tapi sedikit merinding atas cerita tersebut. Namun, sifat Roni tidak akan percaya sebelum ada bukti di depan matanya. Pak Jatmiko pun pamit pulang karena hari kala itu sudah mulai sore dan Roni pun juga melanjutkan untuk membereskan rumah. Ia hidupkan lampu dan setelah itu ia pun pergi mandi. Dan ketika Roni mandi, kala itu tidak sengaja dia mendengar suara celotehan anak kecil di luar pintu kamar mandinya. Dia pun kemudian berhenti menyiram badannya dan coba mendengarkan dengan jeli suara celotehan anak kecil itu tadi. Karena dirasa aneh dan membuat Roni merinding, dia pun segera mungkin membilas tubuhnya dan segera keluar dari dalam kamar mandi. Malam hari pun tiba. Memang, selama istrinya berlibur, dia pun hanya membuka jualan di rumah saja. Terkadang, dia pun sesekali pergi ke kiosnya di pasar untuk buka sebentar agar ia tidak kehilangan pelanggan setianya di pasar. Malam itu sepi sekali. Roni pun menonton televisi dan tiba-tiba saja ia terlelap di kursi. Hingga beberapa saat kemudian Roni bangun dan masih dalam kondisi setengah sadar. Ketika ia hendak menoleh ke arah kanan untuk mengambil remote TV, alangkah terkejutnya saat ia melihat sesosok wanita berambut panjang tengah duduk dengan kepala yang agak miring. Lalu sosok itu tersenyum menyeringai ke arahnya dan seketika Roni terkejut hampir meloncat lantaran ia kaget oleh pemandangan itu. Ia pun lalu kemudian istighfar dan melihat jam kala itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Roni menutup pintu dan kemudian pindah ke kamar tengah untuk melanjutkan tidurnya. Saat malam hari tiba, Roni merasakan panas sekali hawa di dalam kamarnya itu sehingga dia pun bangun lalu mencoba membuka jendela kamarnya agar angin masuk dan hawa di ruangan tempat tidurnya tidak panas lagi. Namun, ketika Roni selesai membuka jendela kamar, tanpa sengaja ia mendengar sesuatu yang sedang merangkak secara cepat di bawah kolong kasurnya. Bayangan hitam yang bergerak cepat itu pun membuat Roni terkejut dan kemudian membuatnya untuk menyalakan lampu lagi. Saat lampu dinyalakan, betapa terkejutnya Roni kala ia melihat sesosok bayi tanpa wajah sedang merangkak mendekatinya. Bayi tersebut berlumuran darah. Roni yang ketakutan pun kemudian segera membuka pintu dan berlari ke teras depan rumahnya. Sungguh, Roni kemudian kembang kempis lantaran terkejut dengan apa yang ia lihat. Seolah-olah ia tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian dia pun lalu mengambil sepeda motornya dan memilih untuk tidur di kios pasar. Sejak kejadian yang dialami Roni malam itu, dirinya pun menceritakan pengalaman yang ia hadapi kepada Lia. Lia pun di sini juga mulai menceritakan seluruh pengalamannya selama berada di rumah itu, hingga mereka berdua pun memutuskan untuk sementara waktu tidur di kios saja sambil menunggu pindah ke kontrakan yang baru. Tapi ternyata rezeki Allah lebih tidak terduga. Roni dan Lia pun akhirnya berhasil mengambil sebuah rumah yang cicilan per bulannya bisa mereka tanggung. Sejak Roni dan Lia pindah dari rumah itu, pemilik dari rumah itu pun tidak menyewakan kembali rumah. Ia pun lalu mencoba memagar tinggi rumah itu dan sampai saat ini tidak pernah ditinggali lagi oleh siapapun. Selesai. Wow. Ini horor banget ya kisahnya ya. Rumah tua ya, apalagi dengan arsitektur Belanda tuh, pasti dapat banget horornya. Dan ya memang situasi ya, keadaan ekonomi saat itulah yang membuat Roni dan Lia pun berani untuk tinggal di situ, terutama untuk Lia ya, karena kan kalau Roni itu hanya untuk kebanyakan ya hanya untuk tidur saja karena seharian dia bekerja di pasar. Tapi untuk Lia itu dia benar-benar seharian di dalam rumah itu dan berbulan-bulan ya, luar biasa. Keberanian itu kadang timbul karena keterpaksaan ya, walaupun ya langkah Roni dan Lia pun tepat, ya terutama Roni ketika dia sebelumnya tidak percaya dengan apa yang sudah diceritakan oleh istrinya, tapi setelah ia melihat ya dia langsung mengambil tindakan tepat tanpa menunggu batas waktu sewa kontraknya habis, dia langsung pergi. Itu luar biasa karena takutnya akan berimbas terhadap anak mereka ya.
Ini kisah diangkat dari kisah nyata yang mana ditulis oleh Mbak Siska. Wow, Mbak Siska Nov ini seorang penulis muda asal Kota Malang, Jawa Timur. Terima kasih Mbak Siska. Ini kisahnya keren banget, asli keren banget, horornya dapat banget. Rumah Belanda di Kepanjen Malang ya. Terus berkarya ya Mbak Siska, semangat terus berkarya dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang tidak kalah serunya. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para penikmat atau pecinta horor ya, khususnya para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan mari kita ambil hikmah-hikmah baiknya saja ya dari kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain tentang kisah yang tadi sudah kami bawakan, silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa di share ya, di share linknya ke teman-teman semua, ke saudara-saudaranya, silakan. Dan jangan lupa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload konten-konten terbaru kami. Jadi setelah subscribe kan ada lambang lonceng tuh, itu diklik aja, diklik jadi biar menyala lonceng notifikasinya. Karena ada teman tadi yang ada subscriber yang tanya, Kak, kok cerita barunya mana? Kok aku masih dengerin yang lama? Jadi ada setiap malam jam 7 malam itu Extreme Movie dan jam 10 malam itu Ilo Bercerita. Jadi dalam satu hari kita ada 2 kisah yang kita bagikan ke teman-teman gitu ya. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor yang mau dibawakan di Extreme Movie maupun Ilo Bercerita, kisah yang bertemakan horor misteri yang diangkat dari kejadian nyata, silakan bisa dikirimkan ke kami, baik dalam bentuk tulisan maupun bentuk rekaman suara, bebas ya, senyamannya teman-teman semua. Silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Dan untuk teman-teman yang sudah mengirimkan kisah ke kami tapi belum kami bawakan, harap bersabar ya, karena masih harus melewati proses penggarapan dulu dan butuh waktu. Jadi harap bersabar. Insya Allah kami akan membawakannya satu persatu dan secara keseluruhan akan dibawakan. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, apa mungkin ada kata-kata saya yang salah dalam pembawaan kisahnya tadi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.